para penggemar biologi, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana seekor katak tahu kapan waktunya bermetamorfosis? Atau bagaimana seekor rusa jantan bisa menumbuhkan tanduk yang besar? Semua ini diatur oleh sebuah sistem komunikasi yang luar biasa di dalam tubuh, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem komunikasi kimiawi. Berbeda dengan sistem saraf yang menggunakan sinyal listrik yang cepat, sistem endokrin menggunakan sinyal yang disebut hormon. Hormon adalah molekul pembawa pesan yang diproduksi oleh organ khusus yang disebut kelenjar endokrin. Secara umum, sistem ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan internal tubuh atau homeostasis dan mengatur proses-proses jangka panjang. Kelenjar utama pada vertebrata meliputi hipofisis atau pituitari, tiroid, pankreas, dan kelenjar adrenal. Meskipun invertebrata tidak memiliki struktur kompleks yang sama, mereka juga memiliki sel-sel neurosekretori dan kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Sekarang, mari kita beralih ke salah satu makhluk yang paling menakjubkan di dunia invertebrata, Planaria atau cacing pipih. Planaria dikenal karena kemampuannya yang luar biasa untuk meregenerasi seluruh tubuhnya dari potongan kecil. Tahukah Anda bahwa proses menakjubkan ini juga diatur oleh sistem endokrinnya? Pada Planaria, sistem endokrinnya tidak terdiri dari kelenjar-kelenjar besar, seperti pada vertebrata. Sebaliknya, sel-sel khusus yang disebut sel-sel neurosekretori memainkan peran sentral. Sel-sel ini terletak terutama di dalam ganglion cerebral, semacam otak primitif Planaria, dan juga tersebar di sepanjang tali sarafnya. Ketika Planaria terluka atau dipotong menjadi beberapa bagian, sel-sel neurosekretori ini menjadi sangat aktif. Mereka melepaskan berbagai neuropeptida atau hormon kecil ke dalam hemolimfa Planaria. Neuropeptida ini bertindak sebagai sinyal penting yang mengaktifkan sel-sel puncak khusus yang disebut neoblas. Ini adalah sel-sel master Planaria yang dapat berdiferensiasi menjadi jenis sel apapun. Hormon-hormon ini mengarahkan neoblas untuk bermigrasi ke area yang terluka, membentuk sebuah gumpalan sel yang disebut blastima. Di dalam blastima inilah neoblas mulai berkembang biak dan berdiferensiasi. Secara terorganisir membentuk kembali bagian tubuh yang hilang, baik itu kepala lengkap dengan mata dan otaknya, atau ekor dengan sistem pencernaannya. Proses ini menunjukkan koordinasi yang luar biasa yang dimediasi oleh sistem endokrin Planaria. Jadi, meskipun sederhana, sistem endokrin pada Planaria adalah kunci utama di balik kekuatan regenerasinya yang menakjubkan, memastikan bahwa ia dapat bertahan hidup dan berkembang biak bahkan setelah cedera parah. Jadi, kita telah melihat bahwa sistem endokrin adalah jaringan komunikasi yang kompleks menggunakan hormon untuk mengirimkan pesan di seluruh tubuh hewan, dari metamorfosis serangga, migrasi ikan salmon, hingga kemampuan regenerasi cacing pipih yang menakjubkan. Sistem endokrin memegang peranan vital dalam setiap aspek kehidupan hewan. Semoga video ini telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa menakjubkannya biologi di sekitar kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pelajaran biologi berikut.